Halo, saya Crescentia Simarmata, peserta pelatihan dasar CPNS, Pemerintah Kota Medan tahun 2026, Angkatan 29 Kelompok 3, dengan Widyaiswara Ibu Dr. Yamnur Mahlia, SST MKes. Dalam tugas saya mengelola dan menerima permohonan, koordinasi, serta survei terkait pemeliharaan infrastruktur, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan mengutamakan responsivitas, kualitas, dan kepuasan masyarakat melalui sikap ramah, cekatan, solutif, dan terus melakukan perbaikan. Dalam pelaksanaannya, saya menghadapi beberapa kendala, seperti proses survei pemeliharaan infrastruktur yang belum maksimal karena pola kerja tim yang belum konsisten, adanya permohonan yang terlewat untuk ditindaklanjuti, serta beberapa permasalahan infrastruktur yang memerlukan analisis khusus. Untuk mengatasinya, saya berupaya mengelola permohonan secara terorganisir, memilah pekerjaan berdasarkan tingkat prioritas, melakukan pengecekan ulang hasil survei dan laporan, serta aktif meminta masukan dari senior dan atasan. Selain itu, saya juga meningkatkan kompetensi melalui pelatihan di bidang konstruksi agar mampu memberikan solusi dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam penerapan nilai akuntabel, agar tugas survei berjalan maksimal dan tidak ada permohonan yang terlewatkan, saya hadir tepat waktu dan mematuhi aturan pekerjaan. Bekerja sesuai ketentuan dengan memakai kelengkapan peralatan dan alat pelindung diri atau APD setiap bertugas melaksanakan survei ke lapangan. Memastikan permohonan pemeliharaan infrastruktur di lapangan disurvei dan dilaksanakan penanganannya dengan baik, dengan berkoordinasi dengan tim dan turut mengawasi pekerjaan di lapangan. Saat bertugas ke lapangan, kita harus tetap memakai safety helm dan rompi keselamatan. Bang, mau ke lapangan, Bang? Iya, Pak. Pakai APD-nya, Bang. Iya, Ya, Pak. jangan lupa ya. Memakai alat survei sesuai dengan kebutuhan seperti meteran dan alat tulis. Oke, Bang. Untuk kegiatan normalisasi nanti kita perlu alat berat ekskavator mini sama dump truck 1 unit. Oke, Bang. Iya, Pak. Kita perlu DT untuk di lapangan. Untuk menjaga moral dan nilai integritas, saya menolak permintaan warga yang tidak sesuai dengan prosedur atau jalur resmi. Dalam menerapkan nilai kompeten, saya melakukannya dengan cara mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang mendukung tugas survei seperti pelatihan juru gambar bidang jalan dan drainase dan ketiga konstruksi. Saya juga membuat gambar atau konsep terkait pemeliharaan infrastruktur jalan dan drainase dengan mempelajari contoh dari yang sudah berhasil terlaksana. Ini aja, move aja. Membantu rekan kerja mengoperasikan AutoCAD. Oke, ini laporan yang sudah selesai. Tugas membuat laporan sebagai output pelaksanaan pekerjaan survei. Sampai dengan pelaksanaan pekerjaan selesai. Halo, saya Crescentia Simarmata, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Medan tahun 2026, Angkatan 29 Kelompok 3, dengan Widyaiswara Ibu Dr. Yamnur Mahlia, SST MKes. Dalam melaksanakan tugas mengelola permohonan, koordinasi, dan survei terkait pemeliharaan infrastruktur, saya menerapkan nilai harmonis sebagai pedoman dalam bekerja agar tercipta lingkungan kerja yang baik dan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat. Sebagai ASN yang harmonis, saya berusaha menghargai setiap masyarakat tanpa memandang latar belakang dalam menindaklanjuti permohonan pemeliharaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya juga bekerja sama dengan tim secara efektif, meskipun memiliki perbedaan suku, agama, pendidikan, maupun kompetensi, sehingga penanganan permasalahan infrastruktur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, saya tetap menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat di lapangan, dengan memberikan penjelasan secara sopan dan mudah dipahami terkait kondisi maupun proses penanganan infrastruktur.
Dengan sikap saling menghargai, peduli, dan menjaga kerjasama yang harmonis, saya berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Demikian penerapan nilai harmonis yang saya lakukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Saya berharap dapat terus memberikan pelayanan yang profesional, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat serta pemerintah Kota Medan. Di bagian ini rawan genangan bang, jadi di sini nanti kita cutting, habis itu kita patching, jadi supaya nggak ada genangan lagi. Oke, berarti masalahnya udah selesai ya? Siap. Oke. Panduan perilaku harmonis yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Bekerja sama dengan tim, baik di kantor maupun di lapangan dengan membangun prinsip kekeluargaan, membagi tugas yang seimbang dengan kompetensi yang dimiliki, menerima setiap masukan dari rekan kerja terkait survei dan penanganan masalah infrastruktur di lapangan. Penerapan nilai dasar berakhlak dengan core value loyal, dengan kata kunci komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Dengan contoh perilaku memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah. Permasalahan yang pertama yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan selalu mengadakan rapat diskusi atau musyawarah untuk memutuskan suatu masalah terkait survei penanganan masalah infrastruktur di lapangan. Deskripsi nilai kedua, berkendara menuju lokasi survei selalu menaati aturan lalu lintas, dengan salah satu contohnya memakai helm saat berkendara. Deskripsi yang ketiga, menerapkan standar K3 konstruksi dengan memakai APBD setiap bertugas ke lapangan. Panduan perilaku kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Turut hadir di lokasi survei, mengambil data lapangan, dan mengawas kegiatan pelaksanaan penanganan untuk menjaga nama baik instansi dan citra ASN di mata masyarakat. Kedua, berperilaku sopan dan santun menjawab setiap pertanyaan dan permohonan masyarakat terkait penanganan masalah infrastruktur dengan sopan saat di lapangan. Ketiga, mengingatkan rekan kerja dan tim di lapangan untuk bekerja sesuai prosedur kelengkapan peralatan dan keselamatan, serta koordinasi dan menjaga komunikasi dengan semua pihak. Panduan perilaku yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara, berhati-hati saat komunikasi dengan masyarakat terkait infrastruktur di lapangan, melaksanakan survei jika ada yang belum selesai belum diputuskan. Dan kedua, tidak mempublikasi dokumentasi rekan kerja jika ada yang tidak menggunakan peralatan APBD lengkap. Ketiga, menjaga dan menyimpan dokumen penting terkait dengan survei atau pekerjaan proyek infrastruktur yang tidak boleh dipublikasi. Halo, saya Crescentia Simarmata, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Medan, tahun 2026 Angkatan 29 Kelompok 3, dengan Widyaiswara Ibu Dr. Yamnur Mahlia, SST, MKes. Dalam melaksanakan tugas mengelola permohonan, koordinasi, dan survei pemeliharaan infrastruktur, saya menerapkan nilai adaptif sebagai pedoman dalam bekerja agar mampu mengikuti perkembangan dan memberikan pelayanan yang cepat serta tepat kepada masyarakat. Sebagai ASN yang adaptif, saya berusaha cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan dengan langsung menginput permohonan pemeliharaan infrastruktur ke dalam sistem begitu permohonan diterima, kemudian segera menindaklanjutinya melalui survei lapangan dan memprioritaskan lokasi yang paling membutuhkan penanganan. Saya juga terus berinovasi dengan membuat grup WhatsApp khusus untuk pengiriman data permohonan dan hasil survei agar proses koordinasi lebih cepat dan efektif. Selain itu, saya menyiapkan format KOP gambar dan memanfaatkan aplikasi AutoCAD untuk membantu analisis data survei yang lebih kompleks. Saya juga berusaha bertindak proaktif dengan rutin turun langsung ke lapangan untuk memantau lokasi yang berpotensi memerlukan perbaikan sebelum adanya laporan resmi dari masyarakat. Saya aktif melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh informasi terbaru terkait kondisi infrastruktur.
Dengan cara tersebut, saya dapat memberikan respons yang lebih cepat dan solusi yang tepat dalam penanganan permasalahan infrastruktur di lapangan. Penerapan nilai dasar berakhlak dengan core value kolaboratif. Dengan kata kunci kesediaan bekerja sama, sinergi untuk membangun hal yang lebih baik. Contoh panduan perilaku adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Deskripsi yang pertama memberikan kesempatan tim survei sesuai dengan tugas dan kompetensinya seperti administrasi tim, ukur lapangan, dan tim gambar saling bekerja sama. Kedua, melibatkan tim lapangan dari kecamatan jika ada lokasi yang perlu jumlah personil lebih banyak dalam penanganannya, seperti dalam kegiatan gotong royong, normalisasi drainase. Ketiga, melibatkan operator alat maupun tenaga ahli untuk lokasi yang penanganan Panduan khusus. perilaku yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan. Deskripsi yang pertama, melaksanakan rapat koordinasi atau diskusi kerja sama tim dalam menyelesaikan penanganan masalah infrastruktur di lapangan. Kedua, hadir dalam kegiatan kecamatan, kelurahan, lingkungan, maupun DPRD dalam mengumpulkan data lokasi infrastruktur, jalan, dan drainase. Panduan perilaku yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 1. Libatkan tenaga atasan senior dan tenaga ahli dari bidang terkait. 2. Kumpulkan informasi dan data historis mengenai satu lokasi. 3. Buat gambar pemetaan dan konsep perencanaan dengan detail dan lengkap sebagai output hasil survei untuk digunakan dalam pelaksanaan.